Diulangi. Jadi soal itu soal wal jawab itu al-jawabu, jawaban itu ayakuna mutabaqan. Pada umumnya sesuai dengan as-su'al, pertanyaan. Nah, itu kaidah pertamanya itu. Ketika ditanya misalkan mana ayahmu, jawabannya adalah ayah saya ke pasar atau di pasar. Kalau ada bertanya misalkan mana bapakmu, dijawabnya ibu saya di pasar, itu nak nyambung gitu kan? Nak nyambung itu. Berarti itu ghairu mutabaqah, tidak sesuai. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an, ini lagi. Dalam bahasa Al-Qur'an ada jawaban itu yang melenceng. Melenceng itu kan tidak sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Maka di dalam Al-Quran, kalau ditemukan ada jawaban yang berbeda dengan tuntutan pertanyaan, itu disebut dengan uslub al-hakim. Jadi bukan jawabannya yang salah, tidak. Justru di situ ada unsur sastra yang sangat tinggi. Maka disebut dengan istilah apa tadi? Uslub al-hakim. Jadi uslub al-hakim itu ketika jawaban melenceng. Melenceng itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Apa contoh dalam Al-Quran? Ketika dalam surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, apa pertanyaannya? Tentang apa? Tentang bulan, ahillah. Kalau ada orang bertanya tentang bulan, apa kira jawabannya itu? Bulan itu bulat misalnya. Kalau dia purnama, munculnya pada malam hari misalnya. Itu jawabannya itu. Atau dia bulan sabit, kalau dia di awal-awal bulan. Tapi apa jawaban dalam Quran itu? Katakanlah itulah waktu bagi manusia. Wal hajj. Artinya apa? Ditanya tentang bulan, jawabannya adalah tentang waktu. Itu namanya uslub al-hakim. Artinya bisa dipahami misalkan pertama dalam beribadah kita berpedoman kepada bulan. Termasuk ibadah haji. Ibadah haji itu kan tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Hari ini kita ke Mekah tidak bisa haji. Umrah bisa. Kalau dilaksanakan di luar waktu yang sudah ditentukan itu bukan haji namanya. Kemudian pada umumnya ibadah-ibadah kita itu terkait dengan hilal atau dengan waktu. Salat waktu, puasa waktu juga. Maka dalam ibadah puasa itu ada istilah misalkan melihat hilal. Ru'yatul hilal, terbitnya bulan itu. Jadi di dalam bahasa Al-Quran itu tidak mungkin. Seperti pembahasan kita minggu kemarin itu. Setiap kata dalam Al-Quran, setiap kalimat dalam Al-Quran itu pasti memiliki makna yang kalau diungkap, makna itu akan bisa ditulis berhalaman-halaman itu. Nah, itu satu. Jadi itu mungkin dalam Al-Quran. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin. Ketika orang bertanya mahaza, jawabannya haza kitabun.
Misalkan ini, ma hadza, ini misalkan kitab. Dijawab orang, hadza qalamun. Kata orang tuh. Tak paham dia ini. Jelas ini adalah buku, tapi dia katakan qalam. Satu. Yang kedua, yang berikutnya, berapa lagi tuh? 3 kedua. Berikutnya, kadang-kadang jawaban itu panjang dari pertanyaan. Dalam kalah dah tadi. Sama berapa tadi? Ini baru kaidah umum ini ya. Ditanya 1, jawabannya 2. Ditanya 1, jawabannya 2. Tanya misalkan, mana ayahmu? Jawabnya, apa jawabnya? Ayah dan ibu saya ke pasar. Ditanya apa tadi? Ayah. 1. Jawabannya 2. Ayah dan ibu saya ke pasar. Atau sebaliknya. Jawabannya pendek. Mana ayah dan ibumu? Dia tulis, ayah saya ke pasar. Jadi itu mungkin di dalam Al-Quran itu ketika ada pertanyaan bisa jadi jawabannya itu lebih umum atau lebih luas, lebih banyak daripada tuntutan soal atau pertanyaan. Apa contohnya? Surat Al-An'am ayat 64. Ada dalam makalah tak? 63, 64. Halaman berapa itu dalam makalah? Al-An'am 63, 64. Ini dia. Halaman 4. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Itu pertanyaan. Jawabannya apa? Allahu. Nah, ini mungkin apa ini? Qul Allahu yunajjikum. Mana dia? Ada yang tinggal atau gimana ini ayatnya? Tinggal. Atau mungkin terpotong ketika edit. Nah, ada hilang itu. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan kamu dari bahaya atau bencana di darat dan di laut? Itu pertanyaan. Jawabannya apa? Katakanlah, Qul Allahu yunajjikum minha. Allah yang menyelamatkan kamu dari nya apa? Bencana di darat dan di laut. Wa min kulli karbin. Bukan itu saja, tapi dari seluruh apapun bentuk. Bukan darat, bukan laut saja. Ketika orang bertanya mengenai udara. Siapa yang menyelamatkan kita kalau sedang di udara? Al-Quran Anda mengatakan darat dan laut. Dimanapun, dari apa saja. Maka yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Allah. Maka dari segala bentuk bahaya, dari segala bentuk bencana, Allah lah yang menyelamatkan kita. Nah, berarti jawabannya lebih umum atau lebih luas dibandingkan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan 2 saja, siapa yang menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Allah. Tapi tidak situ saja. Allah menyelamatkan kamu dari bencana darat dan laut dan juga dari seluruh bencana-bencana lain. Apapun bentuk dan dimanapun bencana itu terjadi, Allah menyelamatkan. Sehingga tertutup peluang orang bertanya. Kalau di darat dan di laut Allah, di udara siapa? Nah, ada kan? Tertutup peluangnya karena ada sambungan ayat. Nah, itu namanya jawaban lebih umum atau lebih luas daripada pertanyaan. Ada sebaliknya.
Sebaliknya jadi jawaban itu lebih pendek daripada pertanyaan. Ditanya 2, dia jawab 1. Karena dengan jawaban 1 itu sudah bisa dipahami pertanyaan yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang kedua. Apa contohnya? Contohnya buka Al-Quran surat Yunus ayat 15. Ada mungkin makalah itu di bawah halaman 4. Apa pertanyaan di situ? Apa pertanyaannya itu? Pertanyaannya, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Itu pertanyaannya itu. Itu tuntutannya itu. Coba buat Al-Quran selain dari Al-Quran ini. Atau kalau mungkin dalam bahasa Indonesia, mungkin pertanyaan kira-kira seperti ini. Bisakah kamu membuat Al-Quran selain dari Al-Quran ini? Au badilhu, atau buat tabdilnya, ganti saja. Mana lebih berat, membuat atau mengganti, merubah? Membuat. Buat ya. Kalau ada misalkan ada rumah atau ada bangunan, kemudian orang menyuruh kita, coba buat bangunan ini seperti ini, atau coba direhab, atau diperbaiki, atau diganti saja komponen-komponen yang ada dalamnya. Mengganti, contoh atapnya sudah rusak, ganti atapnya, itu namanya tabdil, mengganti. Mana lebih berat, mengganti atau membuat? Nah, sekarang pertanyaannya 2 atau tuntutannya 2. Coba kamu buat Al-Quran selain dari ini, au badilhu, atau ganti bagian-bagian dalam Quran itu. Apa jawabannya? Qul. Jawabannya apa? Ma yakunu li an ubaddilahu. Tidak akan mungkin saya sanggup untuk merubahnya. Pertanyaan atau tuntutan 2. Robah, pertama buat atau robah? Ganti. Buat atau robah? Jawabannya apa? Tidak akan mungkin saya sanggup untuk merubahnya. Apa maknanya? Kenapa tidak kedua-duanya ditulis, dijawabnya? Itu dia itu. Merubah saja tidak sanggup manusia, apalagi membuat yang sama seperti Al-Quran. Maka tidak perlu jawabannya 2. Tidak perlu jawabannya misalkan saya tidak sanggup membuat dan saya tidak sanggup merubahnya. Tidak perlu itu, mubazir. Itulah bahasa Al-Quran itu. Kalau ada misalkan hari ini orang menyuruh kita atau bertanya kepada kita tentang 2 hal, satu ringan, satu berat, maka cukup jawab yang ringan saja. Kalau kita tidak mampu yang ringan, berarti yang berat pun kita tidak akan sanggup. Itu bentuk-bentuk. Ini baru bentuk-bentuk pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Yang pertama tadi, jawaban itu mesti sama dengan tuntutan pertanyaan. Itu kaidah dasar itu. Tapi dalam Al-Quran ternyata ada ditemukan jawaban itu tidak sesuai atau melenceng dengan tuntutan pertanyaan. Itu disebut dengan apa tadi? Uslub al-hakim. Yang ketiga, ada dalam Al-Quran itu jawabannya lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan tuntutan pertanyaan. Ditanya 1, jawabannya 2 atau 3 atau 4.
Yang keempat, ada sebaliknya. Jawaban itu lebih ringkas, lebih sedikit dibandingkan dengan tuntutan dari pertanyaan. Ditanya 2, tuntutannya 2 atau 3, tapi jawabannya cukup 1 saja. Itu bukan berarti yang kedua, yang ketiga tidak dijawab. Di situ bisa dipahami saja bahwa ketika yang 1 sudah bisa dijawab, itu sudah mewakili yang kedua atau yang ketiga. Seperti tadi, contoh ayat perintah atau pertanyaan, siapa yang berani, yang mampu membuat atau yang mampu mengganti Al-Quran. Nah, maka dijawab saja, tidak akan mungkin saya mampu untuk menggantinya. Tidak perlu lagi dikatakan, tidak akan mungkin saya mampu untuk membuat dan menggantinya. Karena kalau mengganti saya tidak mampu, apalagi membuat. Nah, itu baru bentuk-bentuk. Nah, sekarang kita lihat kaidah. Ini yang belum muncul di makalah, kaidah. Ada yang mengatakan itu kaidah, ada yang mengatakan itu bentuk. Ada yang mengatakan ini sudah kaidah, ya betul, ini kaidah juga. Tapi ada yang mengatakan, oh belum, itu masih sekedar bentuk-bentuk soal dan jawab dalam Quran. Kita tambah saja. Ada kaidah lain, bunyinya begini. Al-istifhamu akibu zikril ma'ayib ablag minal amri bitarkiha. Nah, ini ada ungkapan atau kaidah. Apa bahasa Indonesianya? Kira-kira seperti ini pemahamannya. Kalau ada pertanyaan yang disebutkan setelah ada penyebutan hal-hal yang negatif, maka maknanya adalah itu perintah untuk meninggalkannya. Ulangi ya. Kalau ada pertanyaan yang terletak setelah penyebutan hal-hal yang negatif, maka maknanya adalah perintah untuk meninggalkan itu. Gini, kita coba dalam bahasa Indonesia. Ketika misalkan kita sampaikan ke orang lain, contoh gini, meminum khamar. Khamar itu bisa membuat kita gila, bisa merusak akal, bisa sakit liver, dan sebagainya. Panjang penjelasan kita. Kemudian dia mengangguk, paham. Kemudian di ujung kita katakan, leka berhenti. Lai ka berhenti. Itu kan sudah pertanyaan itu. Kalau kita buat pertanyaan, apakah kamu akan berhenti? Tadi kita sebutkan beberapa hal terkait dengan dampak dari minum khamar. Itu kan hal negatif itu. Negatif itu. Kemudian di ujung kita katakan, alaika berhenti. Apakah kamu akan berhenti? Ayah kadang anak ni mandi juga. Kita sampaikan lah. Tahu ayah kadang ada orang tenggelam. Sampai apa ya dampaknya, hal negatifnya. Saya tenggelam, saya nyui, saya mati. Banyak tu. Kemudian sampaikan, mereka berhenti. Karena anak tu madah, ya kan? Dan sampai sekali tidak mau, dua kali juga tidak paham. Kita sampaikan lagi dampaknya. Kalau masih lakukan ini ini dampaknya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Lihat kemarin kejadian. Juga ada seperti ini. Setelah sampaikan itu, kemudian di ujung kalimat sampaikan, leka berhenti yang sudah ikut. Pernah kita ungkap itu?
itu namanya adalah istifham, yang di pertanyaan yang disebutkan setelah disebutkan hal-hal yang negatif itu menunjukkan perintah untuk meninggalkannya. Apa contoh dalam Al-Quran supaya mudah kita pahami? Surat Al-Maidah ayat 91. Surat Al-Maidah ayat 91. Ini terkait dengan apa itu? Ya khamar juga. Khamar, judi gitu kan. Apa lagi? Maisir ya. Namal khamru wal maisir wal ansab. Nah, itu tentu itu juga. Kemudian ayat satunya apa bunyinya? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa. Syaitan itu menginginkan bahwa di antara kamu itu terjadi al-adawa, permusuhan. Disebutkanlah hal negatif itu. Kenapa dilarang judi? Kenapa larang judi misalnya? Karena situ ada akan muncul rasa permusuhan. Wal baghdha, apa lagi? Saling benci. Dia orang berjudi itu, walaupun dia duduk satu meja, ketawa-ketawa dia, keempat-empat atau berapa orang di meja itu, ketawa-ketawa. Dalam hatinya itu tidak seperti apa yang di luar itu. Ada rasa permusuhan. Apalagi kalah. Tidak ada judi itu yang menang terus itu. Makanya dalam hatinya itu, walaupun dia ketawa-ketawa, dalam hatinya pasti ada menyimpan rasa permusuhan. Itu yang judi. Maka orang judi itu tidak akan pernah dia merasakan ketentraman. Al-adawa, pasti ada baghdha. Ketika dia kalah, dia marah kepada orang menang. Benci dia. Ketika dia menang, dia mungkin merasa apa juga itu. Jadi tidak ada yang benar. Kalah salah, menang pun salah. Kalau kalah kita benci kepada orang, marah ke orang. Kalau kita menang, orang yang benci atau marah kita. Ada yang betul keduanya, sama posisinya. Maka apa kata Al-Quran Surah Maidah terakhir itu? Pertanyaannya, fahal antum muntahun? Kalau bahasa awaknya itu, maka apakah kamu berhenti? Mau berhenti? Itu sudah larangan yang menggunakan perasaan. Beda. Berhenti main, itu beda itu. Berhenti berjudi, itu berbeda itu. Itu dengan power, dengan kekuasaan. Makanya perintah itu talabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang bisa memerintah itu adalah orang yang punya wewenang. Orang tua bisa merintah anaknya, bisa, karena dia punya wewenang. Pemerintah bisa memerintah, namanya pemerintah kan? Dia bisa memerintah. Tapi bagi kita yang tidak punya wewenang itu, maka melarangnya dengan cara halus adalah seperti ini. Sebutkan dampaknya, maka di akhir buat sebuah pertanyaan. Alaika berhentiang. Maka alaika berhentiang itu apakah kamu akan berhenti itu? Itu sebetulnya makna adalah melarang, perintah untuk meninggalkan perbuatan itu. Nah, itu kaidah satu itu. Al-istifham aqib zikril ma'ayib, pertanyaan yang datang sesudah ada penyebutan hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh dengan aib, ablaq min al-amri bitarkiha. Maka itu menunjukkan maknanya adalah perintah untuk meninggalkan perbuatan itu. Bukan berarti menyuruh itu, tapi meninggalkan. Satu. Yang kedua, istifham al-inkari yakunu mudminan makna nafi. Bahasa kitanya, kira-kira makna seperti ini. Pertanyaan yang sifatnya adalah ingkari. Nanti kita jelaskan apa itu pertanyaan ingkari itu. Yakunu mudminan makna nafi.
Maka dalam istifham itu atau pertanyaan ingkari itu di dalamnya ada makna nafi atau tidak. Pertanyaan atau istifham ingkari, kita pakai istilah itu saja karena ini sudah menjadi istilah juga. Istifham ingkari yakunu mudbinan makna nafi. Di dalamnya terkandung makna penidaan atau apa saja, makna tidak. Penidaan ini bahasa Indonesia atau tidak? Peniadaan. Artinya dalamnya terkandung makna tidak. Jadi gini, istifham ingkari itu pertanyaan yang sebetulnya untuk mengingkari pernyataan setelahnya. Contoh, siapa yang sanggup mengangkat mobil itu? Maknanya apa itu? Siapa yang sanggup mengangkat mobil itu? Itu pertanyaan kan? Itu namanya pertanyaan ingkari. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sanggup. Maka ingkari itu untuk mengingkari. Sudah bahasa Indonesia itu. Pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengingkari pernyataan yang ada setelah pertanyaan itu. Maka kalau ada pertanyaan misalkan, siapa yang sanggup mengangkat mobil itu? Berarti maknanya apa? Mengingkari. Tidak ada yang sanggup mengangkat mobil itu. Nah, kita ambil contoh dalam surat Ar-Rum ayat 29 dalam Al-Quran ini. Ini contoh ini. Ada yang bawa mushaf, silakan buka surat Ar-Rum ayat 29. Ar-Rum ayat 29. Pertanyaannya di situ, "Faman yahdi man adallallah?" Apa pertanyaannya? Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah sesatkan? Ini pertanyaannya apa? Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah sesatkan? Pertanyaannya untuk mencari jawaban atau untuk apa itu? Untuk menidakkan. Itulah yang disebut dengan istifham ingkari tadi. Artinya apa? La ahad. Tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah. Jadi istifham ingkari itu bukan untuk mencari tahu, tapi untuk menunjukkan pengingkaran, penidaan, atau apa tadi mas? Peniadaan. Peniadaan. Menunjukkan tidak ada. Tidak ada. Nah, siapa yang bisa misalkan ya terbang ke lantai 2 misalnya? Tidak ada. Lompat di bawah kan? Tidak ada bisa. Maka pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menunjukkan apa? Tidak ada yang mampu. Itu disebut dengan istifham ingkari. Nah, maka istifham ingkari ini di dalam pertanyaan itu terkandung makna nafi yang kita sebut tadi dengan peniadaan atau tidak ada. Berikut kaidah berikutnya, kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala misalkan memakai kalimat tanya kaifa, maka maknanya adalah itu untuk memberi peringatan atau untuk mencela. Jadi kalau Allah misalkan dalam Quran ketemukan memakai kalimat kaifa, maka itu adalah
untuk memberi peringatan atau untuk mencela. Siapa? Mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara dalam Al-Quran itu. Contoh ini. Kaifa takfuruna billah. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah. Bagaimana mungkin kamu kufur kepada Allah? Kaifa itu pertanyaan. Maknanya apa? Litanbih atau litaubih, untuk mencela. Memberi peringatan atau untuk mencela. Artinya apa? Tidak akan ada manusia yang bisa seperti itu. Contoh lain misalkan surat Ali Imran ayat 86. Surat Ali Imran ayat 86. Di sini ada kata kaifa. Yang buka Al-Quran boleh dibuka. Surat Ali Imran ayat 86. Coba buka. Apa pertanyaan di situ? Kaifa yahdillah. Bagaimana Allah memberi hidayah kauman, kepada satu kaum, kafaru ba'da imanihim, yang mana mereka kafir atau kufur setelah mereka beriman. Nah, kaifa itu litanbih, untuk beri peringatan, atau taubih, untuk mencela orang-orang yang kufur setelah beriman itu. Tidak akan mungkin. Atau hati-hati, jangan kalian kufur setelah beriman. Tanbih itu. Atau untuk mencela orang-orang yang kufur setelah beriman, tidak akan mungkin lagi dapat hidayah. Maka dua ya, tanbih atau taubih. Tanbih itu untuk beri peringatan, taubih itu untuk mencela, menghina, merendahkan. Kemudian kaidah berikutnya, apabila huruf istifham a, istifham itu kebanyakan, ada hal, ada a. Pernah dengar a? A anta talib? Ya, a saja. A. Dalam Quran juga ada. A anzartahum. A itu pertanyaan itu. A anzartahum. A, apakah? Anzartahum, kamu memberi peringatan kepada mereka. Maka a itu istifham. Maka kalau ada huruf istifham a masuk ke dalam kata ro'ai, ro'a, yaro atau ro'aita, ada spidol lah. Kalau ada a, mana spidolnya? Ada ya? Tidak lah, bawa spidol lah. Kita ulangi. Kalau ada huruf istifham a masuk ke kata ro'aita, ro'aita itu apa? Nih, ro'a, ada ro'aita, ro'aita, ro'aitu, ro'aiti. Fi'il madhi ya. Ro'a itu apa artinya? Ra'yun, melihat. Jadi kalau ada hamzah istifham yang masuk ke kata ro'a, ro'aita atau sejenisnya dalam tasrif yang lain, maka makna ro'a di situ tidak bisa dipahami melihat dengan mata atau melihat dengan hati. Melihat itu ternyata tidak dengan mata saja, tapi juga dengan hati, dengan qalbu.
Jadi kalau ada misalkan A, setelah itu ada ra'aita, maka maknanya bukan melihat di situ. Apa maknanya? Maknanya adalah akhbirni, beritakanlah kepadaku. Atau kabarkanlah. Itu maknanya. Bukan lihatlah, tapi kabarkanlah. Ara'aita, apakah kamu melihat? Bukan itu maknanya di situ. Tapi makna adalah beritakanlah kepadaku. Ara'aita, beritakan, kabarkan kepadaku. Ada dalam Quran misalkan, ara'aital lazi, masuk itu. Itu istifham. Apakah? Ra'aita, kamu melihat. Maknanya bukan melihat dengan mata atau melihat dengan hati. Tapi apa? Beritakan, kabarkan kepadaku seperti apa orang-orang yang mendustakan agama. Itu maknanya sebetul. Tapi kalau terjemah kita kan masih membaca saja itu. Apakah kan? Bukan Al-Quran, bukan terjemah. Ditulis adalah terjemahnya apakah? Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan? Bukan melihat. Tapi maknanya adalah beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku seperti apa orang-orang yang mendustakan agama. Maka jawabannya belakang kan? Inilah orang mendusta agama. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kaidah. Apabila huruf istifham hamzah masuk ke dalam kata ro'a atau ro'aita, maka maknanya bukan melihat dengan mata atau melihat dengan hati, tapi maknanya sudah berubah menjadi kabarkanlah atau beritakanlah kepadaku. Banyak dalam Quran. Surat Maryam ayat 77, afara'aital ladzi kafara biayatina. Afara'aita, apakah kamu melihat? Kalau terjemahkan juga dengan melihat. Orang-orang yang kafara biayatina, dia kafir, kufur terhadap ayat-ayat kami. Jadi di situ bukan melihat lagi maknanya, tapi apa? Akhbirni, beritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku orang yang dia kufur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap ayat kami, kata Allah. Surah Al-Furqan ayat 43 sama. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Bukan melihat itu maknanya, tapi apa? Beritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, seperti itu. Banyak lagi dalam Al-Quran itu yang ditemukan huruf istifham, ya, a atau hamzah yang terletak sebelum kata ro'a. Banyak. Yang sebentar ini. Yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Itu surat Al-Furqan ayat 43. Apakah kamu melihat? Kalau diterjemahkan ara'aita, melihat. Orang yang menjadikan ilahahu hawahu, jadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Nah, ini bukan melihat di situ. Beritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, itu ada beberapa kaidah itu. Kemudian kalau seandainya huruf istifham masuk dalam kata kerja taraji, taraji itu nanti kita jelaskan, maka fungsinya adalah untuk takrir, menguatkan.
dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ada namanya taraji. Taraji itu bahasa Indonesia adalah kata-kata yang bermakna harapan. Contoh dalam bahasa Indonesia misalkan dalam syarat ya, la'allakum tattaqun. La'alla itu apa artinya? Mudah-mudahan gitu kan? Itu kan harapan itu. Nah, kata-kata seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan taraji. Kata-kata yang bermakna harapan. Dalam bahasa Indonesia apa namanya saya tahu? Mudah-mudahan. Itu taraji itu. Mudah-mudahan bisa menikah tahun ini misalnya. Itu taraji itu. Ada yang menyampaikan itu. Atau mudah-mudahan bisa tamat tahun depan. Itu taraji itu. Tapi dalam bahasa Al-Quran ada dua. Ada harapan yang mungkin diwujudkan. Ada harapan yang mustahil bisa diwujudkan. Ada dua. Di dalam Al-Quran, harapan yang mungkin bisa diwujudkan itu diungkap dengan kata la'alla. Apa katanya? La'alla. Maka dalam Quran misalkan tentang puasa itu ya, kutiba alaikumusiyam sampai terakhir kan, ke ujungnya la'allakum tattaqun. Ujungnya la'allakum. Apa maknanya? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka takwa itu harapan yang bisa diwujudkan. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Apa yang tidak? Dalam Al-Quran, harapan yang menggunakan kata laita. Laita. Apa makna laita itu? Semoga juga. Tapi harapannya tidak mungkin atau mustahil bisa diwujudkan. Dalam pepatah Arab misalkan, laita sabab ya'udu yauman. Mudah-mudahan masa mudaku bisa kembali walaupun sehari. Yang mengungkap adalah orang yang sudah tua usianya. Lagai. Dia ungkap kata itu sambil duduk di depan rumah sehari-hari misalkan. Laitas sabab ya'udu yauman. Dia lihat banyak para pemuda-pemudi yang mondar-mandir depan rumahnya. Maka dia berangan-angan nama itu kan. Berharap, tapi harapannya mustahil bisa terwujud. Nah, maka carilah dalam Al-Quran, kalau ada kata laita, maka itu adalah harapan yang mustahil bisa diwujudkan. Ya laitani qaddamtu. Surah apa itu? Ar-Rahman, Al-Fajar. Nah. Bahasanya kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan aku bisa kembali ke kehidupanku. Atau semoga aku bisa kembali ke kehidupanku. Yang mengucapkan itu siapa? Orang sudah mati. Orang sudah meninggal. Maka diungkap seperti itu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mudah-mudahan aku bisa kembali ke kehidupanku. Ya Allah, atau ya Allah, kembalikanlah aku kepada kehidupanku. Nah, jadi gampang saja itu dilihat dalam Al-Quran. Jika ada kata harapan menggunakan ungkapan laita, maka maknanya apa tadi? Harapan yang mustahil untuk bisa diwujudkan. Mudah-mudahan dia menjadi istriku. Tapi diungkap dengan kata laita. Salah itu yang laki-laki itu. Tidak akan terwujud itu. Ya. Pakai ungkapan la'alla. Abrupas dia. Itu ada harapan itu. Nah, itu tadi apa namanya? Huruf taraji dalam bahasa Arab atau bahasa Quran.
kata-kata yang dipakai untuk menunjukkan harapan. Nah, tapi ternyata dalam Quran juga ada dua. Ada harapan yang bisa terwujud, ada yang mustahil bisa diwujudkan. Nah, kembali lagi ke istilah tadi atau ke kaidah tadi. Kalau ada huruf istifham masuk ke dalam kata itu, kata yang tadi itu, la'alla atau asa, ada lagi hal itu. Asa itu juga mudah-mudahan. Asa, ya, itu bisa diwujudkan juga. Ya, yang tidak bisa diwujudkan itu yang tadi, laita. Maka maknanya adalah untuk menguatkan. Itu mungkin satu lagi lah. Ini ada satu lagi buah. Masih kaidah. Contoh tadi kalau ingin melihat Al-Quran, kata harapan itu ya, yang dimasuki oleh huruf istifham yang kita temukan menggunakan kata asa. Asa itu juga berarti mudah-mudahan. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 246. Surat Al-Baqarah Nah, ya, contoh tadi. Contoh huruf taraji tadi. Contohnya asa kan. Dalam Quran ada asa yang kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Nah, itu huruf istifham yang masuk ke dalam huruf taraji atau yang tersebut dengan kata untuk pengharapan. Maknanya apa tadi? Untuk menguatkan. Kemudian kaidah terakhir, ini terakhir kaidah terakhir. Ada satu kaidah terkait dengan jawaban. Nah, kalau tadi semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kan? Nah, istifham atau soal. Ini ada satu yang terkait dengan jawaban. Apa bunyi kaidahnya? Jami'ul as'ilah al-muta'allaqah bitauhid ar-rububiyah istifhamatun takrir. Semua pertanyaan yang terkait dengan tauhid rububiyah, semua pertanyaan yang terkait dengan tauhid rububiyah, maka pertanyaan itu adalah dalam rangka penguatan, takrir. As'ilah, pertanyaan, salah. Yang benar pertanyaan. Semua pertanyaan yang terkait dengan tauhid ar-rububiyah, maka pertanyaan-pertanyaan itu berfungsi untuk takrir, penguatan. Contoh surat Yunus ayat 31. Nah, ini yang gampang contohnya. Qul, katakanlah, may yarzuqukum, siapa yang beri kamu rezeki, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi, dan seterusnya. Maka di belakang jawabannya apa? Mereka akan jawab fasayaquluna Allah. Mereka akan jawab Allah. Mana istifham di situ?
man. Terkait apa pertanyaannya? Terkait dengan tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam hal apa? Penciptaan, apa lagi? Masalah rezeki. Jadi kalau ada misalkan, siapa yang memberimu rezeki? Nah, itu tauhid rububiyah. Maka ini ada pertanyaan dalam Quran surat Yunus itu. Katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang beri kamu rezeki dari langit dan dari bumi? Di ujung ayat, fasayaquluna Allah. Mereka jawab Allah. Apa tujuan dari kata man atau istifham atau pertanyaan man dalam ayat ini? Tujuan untuk menguatkan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Untuk penguatan, bukan untuk bertanya. Kenapa mungkin lagi ditanya itu? Itu pertanyaan tidak butuh jawaban. Sebetulnya pertanyaan itu untuk penguatan. Nah, sama misalkan, siapa yang menciptakan bumi? Dalam surat apa itu? Ada ayat. Jika ditanya kepada orang-orang kafir, mereka akan mengatakan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Surat apa itu? Makna seperti tadi. Lupa kita ayatnya. Siapa yang hafiz? Yang makna seperti itu? Orang kafir. Awalam yaral ladzina kafaru. Awalam yaral ladzina kafaru. Surat apa itu? Apakah orang kafir tidak melihat, tidak mengetahui bahwasanya langit bumi itu Allah ciptakan? Artinya ketika ditanya kepada orang kafir pun, siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, maka mereka akan menjawab bahwa Allah lah yang menciptakan. Maka pada hakikatnya manusia atau makhluk, mereka akan mengetahui secara naluri bahwa pencipta alam semesta ini adalah Zat yang Maha Kuasa. Tak dalam Quran itu. Itu masalah penciptaan. Contoh lain misalkan ini surat apa ini? Kul, katakanlah, man, siapa? Rabbus samawati sab'i, Tuhan yang menguasai langit yang 7. Wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan yang menguasai aras yang sangat tinggi atau sangat agung. Apa jawabannya? Sayaquluna lillah. Mereka akan jawab lillah, itu milik Allah. Nah, pertanyaannya mana? Man rabbu? Siapa Tuhan yang menguasai itu? Tidak perlu lagi ditanya. Tapi kenapa muncul seperti itu? Itu adalah untuk penguatan saja. Bahwa pencipta adalah Rabb. Tidak ada yang lain itu. Ini surat apa tadi? Surat Zukhruf ya. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Zukhruf itu salah itu. Walain sa'altahum, apabila tanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Nah, pertanyaan itu sebetulnya adalah untuk penguatan kepada mereka bahwa pencipta adalah Allah. Nah, itu mungkin beberapa kaidah tambahan ya. Nah, jadi yang tadi itu ada yang mengatakan itu adalah kaidah, ada yang mengatakan bentuk-bentuk. Nah, kita terserah mau makainya kaidah boleh, bentuk-bentuk boleh. Yang tadi tambahan saja yang kita sebutkan tadi. Ya banyak ini kan? Nanti digabung aja dengan Boleh digabung aja. Ya. Jadi intinya setiap pertanyaan
pertanyaan itu tidak semuanya butuh jawaban. Kadang pertanyaan itu untuk menghina. Kadang pertanyaan itu untuk melarang. Kadang pertanyaan itu, ya, artinya tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Kalau dalam, ini kan sudah terkait dengan ilmu bahasa ini ya. Kalau dalam sehari-hari, maka tadi yang pertama itu apa kaidahnya? Al-aslu fi su'al, al-aslu fil jawab ayakuna mutabaqan li su'al. Itu kaidah umumnya itu. Setiap jawaban dari pertanyaan itu harus sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Itu kaidah awal. Maka kalau ada orang bertanya tentang sesuatu, jawaban harus tentang sesuatu itu jawabannya. Tapi ternyata bahasa Al-Quran tidak seperti itu. Atau dalam bahasa Indonesia juga ada. Bahasa Indonesia kalau sudah sastranya tinggi atau memakai ungkapan-ungkapan sastra, maka pertanyaan itu tidak perlu lagi jawab. Contoh, ada ayah atau ibu menasihati anaknya. Ya, contoh ini ya. Anaknya merokok. Di nasihati pertama dia tidak mau berhenti, kedua tidak juga, ketiga tidak juga. Dengan berbagai cara nasihati juga tidak berhenti. Akhirnya ayahnya dia beli rokok sebungkus di warung. Banyak pulang. Apa katanya? Nah, esok dang rokok kan? Perintah tu kan? Perintah tu kan? Esok jangan rokok kan? Kalau perintah maknanya apa? Kerjakan. Apakah orang tua mengatakan ke anak tadi itu makna menyuruh anak merokok? Tidak. Tapi apa makna di situ? Dia bongi ya kan? Esok orang rokok kan? Upuh orang kan? Nah, itulah bahasa yang sudah tinggi apanya itu? Rasanya itu. Dicegah dengan kata-kata larangan, dia tidak mau berhenti. Dicegah dengan berbagai macam bentuk nasihat, dia juga tidak mau berhenti. Akhirnya disuruh gitu. Dalam Quran juga ada kan? If'alu ma syi'tum. Apa artinya itu? Kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Sudah diberi batasan-batasan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi dikerjakan juga. Sekarang sudah lagi. If'alu ma syi'tum. Kerojonan. Perintah itu maknanya suruhan? Tidak, itu larangan. Apa yang kita sampaikan? Bahwa dalam bahasa sebuah ungkapan itu tidak selalu dimaknai dengan makna asli. Bisa jadi ungkapan itu dipakai untuk yang lain. Maka dalam bahasa Indonesia pun ada misalkan apa itu majas ya. Apa lagi yang lain-lain itu. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Kadang yang ditembaknya bukan itu, tapi dipakai kata itu untuk menunjukkan sesuatu yang memang tidak itu yang dimaksud. Nah, itu kira-kira itu. Sama dengan tadi. Dia bertanya. Pertanyaan itu kan harusnya kalau bertanya dia tidak tahu kan? Kalau ada orang bertanya, pasti orang bertanya tidak tahu. Tapi ada juga orang bertanya tujuannya untuk menguji. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu, tapi tanya lagi kan? Maka ada pertanyaan dalam soal ujian. Soal ujian itu kan pertanyaan itu. Untuk apa pertanyaan itu muncul? Untuk menguji. Dia sudah tahu jawabannya. Ini yang ditanya pun sudah tahu, dia sudah tahu itu. Tapi untuk ujian, ada ditanya lagi. Apa itu soal? Apa itu jawab gitu kan? Soal adalah pertanyaan, jawab adalah jawaban. Sudah tahu dia. Kita sudah tahu pula kalau yang ditanya sudah tahu sebetulnya. Tapi ditanya lagi. Maka tujuannya bukan tolabul fahmi. Tujuannya bukan untuk mencari pemahaman.
tapi tujuannya adalah untuk menguji. Jadi pertanyaan itu tidak semuanya li talabil fahmi. Tapi ada pertanyaan itu tujuannya yang lain. Untuk mencela, untuk melarang, untuk apa lagi tadi? Memberi peringatan, banyak lagi kan? Untuk menguji gitu kan? Banyak lagi. Walaupun mungkin kalau kaidah asalnya atau kaidah utamanya memang setiap jawaban itu mesti sesuai dengan pertanyaan. Tapi dalam prakteknya seperti itu kira-kira itu. Ada lagi yang lain? Kita kurang paham di bahasa Indonesia sebetulnya. Kalau paham bahasa Indonesia atau yang paham bahasa Indonesia bisa itu dikonversi. Kita yakin dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Jadi itu beberapa kaidah tambahan ya terkait dengan pertanyaan. Memang lebih banyak mengarah ke pertanyaan, tapi kan pertanyaan itu selalu beriringan dengan jawaban. Nah, tadi yang menarik itu adalah satu diantaranya ketika pertanyaan hamzah atau huruf istifham a itu masuk ke ra'aita, maka maknanya bukan lagi melihat dengan mata atau melihat dengan hati, tapi makna adalah beritakanlah atau kabarkanlah. Dia dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya itu. Maka itu bukan berarti apakah kamu melihat lagi, tapi maknakanlah itu dengan beritakanlah kepada atau kabarkanlah. Ada satu Pak. Ya. Yang kaidah tengah-tengah itu kaidah terkait dengan jawaban itu kan. Tapi di sini bunyinya semua pertanyaan yang terkait dengan tauhid rububiyah, maka pertanyaan itu adalah berfungsi untuk menguatkan. Nah, berarti masih pertanyaan juga ada, belum lagi jawaban. Belum lagi jawaban. Tapi gini, kalau kita berbicara tentang pertanyaan, dalam sudah include ada jawaban itu. Berarti nggak bisa dibuat terkait dengan jawaban ini. Nggak usah. Pertanyaannya. Saya ulangi. Antara pertanyaan dan jawaban itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Ketika dikatakan jawaban, pasti jawaban itu ada pertanyaan. Maka dua tidak bisa dipisahkan. Sama seperti dua mata sisi uang itu. Tidak bisa dipisahkan ya. Setiap ada pertanyaan, pasti ada jawabannya. Apakah jawabannya itu tertulis, tersirat, apakah jawabannya itu butuh atau tidak, itu lain persoalan. Yang penting pasti ada jawaban. Berarti tidak usah dibuat kaidah terkait dengan jawaban buatnya misalnya. Boleh. Misalnya misalkan kaidah pertanyaan dalam Al-Quran. Soal saja. Yang perlu lagi ditambahkan sedikit ini tentang istifham. Pemahaman dasar tentang pertanyaan. Tadi kan soal saja. Tentu ada istilah lainnya, yaitu istifham. Istifham itu dalam bahasa Arab ada hurufnya, atau ada kata-kata yang dipakai untuk bertanya itu ada. Kata man, kata ma, kata kaifa, kata mata misalnya kan. Itu kan kata-kata yang dipakai untuk bertanya. Ada kata a. Ya. Nah gitu. Apa keterangan tentang istifham itu? Istifham itu kan nama lain dari pertanyaan dalam bahasa Arab. Kalau secara bahasa maknanya adalah thalabul fahmi, menuntut pemahaman. Maka orang yang bertanya itu adalah orang yang tidak paham, itu pada hakikatnya. Dan orang bertanya itu tujuannya untuk mencari pemahaman. Karena dia tidak paham, maka cari pemahaman. Mana cara carinya? Tanya.
Kepada siapa tanyanya? Tentu kepada orang lain yang mungkin memiliki pemahaman itu. Nah, maka dipakailah istilah istifham. Nah, itu maksudnya istifham. Man anta? Kenapa ada pertanyaan man anta itu? Karena yang bertanya tidak tahu siapa orang yang di hadapannya ini. Maka ditanyanya. Supaya dia tahu dan dia paham dengan siapa yang ada di hadapannya, ditanya, man anta? Dia katakan, ana talib. Saya mahasiswa. Setelah disampaikan ana talib, baru dia paham, oh ternyata ini mahasiswa. Nah itu kira-kira ya. Jadi soal, jawab, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Menjadi soal dan jawab. Kemudian ada satu lagi ungkapan istifham. Nah ini juga sudah biasa kita dengar di dalam materi pembelajaran bahasa Arab. Ada disebut dengan huruf istifham. Huruf istifham. Nah, ada itu dalam bahasa Arab itu. Cukup ya?